Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, our voice is people's voice. Suara kami, suara rakyat. Kami tidak anti pemerintah. Kami hanya menuntut pemerintah berpihak pada rakyat. We are not against the government of Indonesia. We just want the government is on people's side. Please listen to our demands or people of Indonesia's demand. Tolong dengar tuntutan dari rakyat Indonesia ini. Number 1, stabilize rupiah's change. Tolong stabilkan nilai tukar rupiah. Number 2, tolong turunkan harga bahan-bahan pokok. Please decrease the price of basic needs. Number 3, protect the people of Indonesia from a policy that brings misery. Atau lindungi rakyat Indonesia dari kebijakan yang membawa kesengsaraan bagi rakyat. Lihatlah screenshot ini. Anggaran dari APBN atau uang rakyat bukan dihemat tapi dipindahkan. Kementerian atau lembaga awalnya di sini lihat deh, 256,1 triliun. Nah, itu dari APBN. Transfer ke daerah 50,59 triliun. Jadi total efisiensi 306,69 triliun. Sebenarnya itu bukan efisiensi, itu hanya memindahkan uang saja. Inpres number 1, Inpres nomor 1 Presiden pada 22 Januari 2025 itu tidak memerlukan persetujuan dari DPR atau 0 persetujuan dari DPR. Tidak ada rem bagi presiden untuk membuat kebijakan baru apapun, Inpres, dan untuk membelanjakan uang dari APBN yang sumbernya mayoritasnya adalah dari pajak rakyat. Uang rakyat. Nothing can stop the president to make a new policy of Indonesia. President only create Inpres, no need a new approval from House of Representatives. Mau dikoreksi siapa? Lihat screenshot ini. Who can evaluate the President of Indonesia? Nobody. No one can stop him to spend money from APBN or people's fund. No need a new approval from DPR for Inpres instruksi Presiden. House of Representatives never discuss about Inpres is about. So, no public debate about it. Jadi tidak pernah dibahas di DPR. Inpres itu sudah di keputusan presiden, kemudian tidak memerlukan DPR, tidak memerlukan persetujuan DPR. Jadi siapa yang mau dikoreksi? Siapa yang berani koreksi? Itu DPR ya, House of Representatives. And how about the BPK? BPK, di Audit Board of Indonesia. BPK baru bisa memeriksa setelah uangnya itu keluar. The Audit Board of Indonesia can check the expenditure of Indonesia after it what happened. And how about
Mahkamah Konstitusi. The Constitutional Court or MK tidak bisa menguji karena Inpres itu secara hukum bukanlah undang-undang. The Constitutional Court cannot test President's policy because it is not a national regulation. Lihat lagi deh screenshot ini. MBG dapat suntikan katanya, tapi kemana perginya uang tersebut? MBG dapat suntikan dana 100 triliun rupiah. MBG receive the 100 trillion injection of fund. Before injection of fund 71 trillion rupiah, 71 triliun rupiah ya. And after 171 triliun rupiah. Ekonomi menilai belanja ini rendah kualitas, dampaknya ke lapangan kerja minim dan beresiko mematikan rezeki pedagang kantin sekolah. The economist said the MBG realization was low quality and impact minimum work fields and also make canteens owner of school or canteen seller at school offer or finish their business. And this is another screenshot lagi ya. National Library, Perpustakaan Nasional ya. Yang dikorbankan itu apa? Dana apa sih yang dikorbankan? Literasi perpustakaan National Library almost 50% off. Hampir 50% dipotong anggarannya, dananya. Dana Perpustakaan Nasional, literasi perpustakaan nih usulannya. Lihat deh screenshotnya. Penerbit ISBN kini bekerja bergiliran dari rumah untuk menghemat listrik dan biaya operasional kantor. To be more efficient. Yeah. They work also from home. Besides WFO. Sementara itu, rakyat diminta irit. The government asks the people of Indonesia to be efficient, practice a simple life, an efficient life of style. But see this screenshot. 95 days travel abroad while APBN cut off. President travel 95 days to other countries. Presiden berkunjung ke negara lain selama 95 hari, while People's Fund or APBN cut off. Sedangkan dana APBN dipotong untuk rakyat, untuk hal lainnya yang mendasar. Kunjungan ke negeri Presiden 54 kali ke luar negeri dalam 19 bulan. Ya, 95 sampai 112 hari. Total waktu di luar negeri lebih kurang 4 bulan kerja penuh.
Estimasi biayanya 1 triliun sampai 2,5 triliun rupiah. About 1 until 2.5 trillion rupiah expenditure for travel president abroad. But never release secara resmi biayanya. The government never release the official expenditure. Diplomat senior pun angkat bicara. Dino Patijalal meminta presiden mengurangi rawatan luar negeri. He asked to president to decrease travel abroad. See again the screenshot. Cukup 15 orang, sisanya di-fitconkan. Begitu instruksi presiden. Soal anggaran ulang tahun lembaga, bagaimana dengan perayaan HUT TNI Polri? 133.000 personil, 1.047 alutsista untuk HUT ke-80 TNI, dan menghabiskan 806,5 juta rupiah biaya konsumsi gladi resik saja pada HUT ke-79 Bayangkara Polisi. Perayaan HUT TNI termegah dalam beberapa tahun terakhir, dipimpin langsung oleh Presiden sebagai inspektur upacara. Polri pun tak kalah. HUT Bayangkara ke-79, yaitu tahun lalu, tahun 2025, gelar parade dan robot humanoid about 975 personil. Dan HUT ke-80 kembali digelar on July 2026 dan pada Juli 2026. Dari mana anggaran semua kemegahan ini? Where was the budget came from? Saat layanan dasar dipotong, where was the budget came from? When basic public services were being cut. See again the screenshot. Rapat kabinet kayak kondangan, saking banyaknya. 109 pejabat, 109 pejabat, 109 minister. Itu semeja ya. Dan estimasinya 390 sampai 500 miliar rupiah penambahan dana untuk menggaji dan memfasilitasi dan tunjangan-tunjangan untuk menteri tersebut dibandingkan pada periode kementerian yang lalu, kementerian pada masa Jokowi yang tahun 2024. Itu tambahan biayanya 390 sampai 500 miliar rupiah. Luar biasa kan? Padahal defisit terus APBN. Daerah kolaps, DBH susut. DBH itu dana bagi hasil hingga 70% transfer ke daerah, dan dana bagi hasil 693 triliun. Transfer ke daerah 2026 dalam 25 tahun ini adalah yang terendah. Ancaman nyata adalah apa? Gagalnya bayar gaji pegawai daerah. Potensinya fail to pay salary of regions employees. It is a basic need, the basic need. Daerah diperas, di region were exploited by the center. Sektor dasar dipotong dananya, sedangkan elit tetap terbang dan berpesta.
dan lembaga pengawas sendiri Ombudsman RI dilemahkan. Rekomendasi, laporan realisasi anggaran yang bisa diaudit oleh publik. Coba laporkan, tolong laporkan realisasi anggaran yang bisa diaudit oleh publik. Yang kedua, transparansi biaya penuh setiap kunjungan ke luar negeri Presiden. Dan yang ketiga, TKD, transfer ke daerah dan DBH, dana bagi hasil ke daerah dikembalikan sesuai hak fiskal daerah. Yang keempat, pembahasan bersama DPR atau DPRD, bukan inpres sepihak. Discuss with House of Representatives, President's Policy. Please see the screenshot below. Publik tak pernah tahu kemana persisnya uang 306,9 triliun mengalir or flows. Tolong bahas dengan DPR dahulu setiap kebijakan presiden yang baru, setiap inpres dari presiden yang baru, bukan hanya keputusan presiden saja yang dapat mengeluarkan budget tertentu, karena itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup rakyat yang uangnya ada di APBN tersebut. Please discuss with House of Representatives about every president's policy, not just president's decision only. Okay, thanks. This is the voice of people of Indonesia. Saya rakyat Indonesia, ini suara rakyat.